Monggo Pinara. Halo, selamat datang di podcast Pinara. Monggo gitu ya. Kayak kita boyongan, Nak. Iya benar. Karena kalau biasanya ada di rumah yang kemarin, di belakang ya. kali ini kita di depan. Iya, di depan. Di studionya Pro 2 RRI Madiun ya. Aku mau nyanyi dulu untuk merayakan ini, kepindahan kita. Oh enggak. Yuk pemirsa, kita dengar Monce nyanyi ya. Aku lama banget enggak nyanyi nih. Moga-moga enggak salah ya. Aku punya teman. Siapa kui? Teman sepermainan. Ih. Di mana arah dia selalu ada aku. Kamu tahu nggak lagi itu? Judulnya Teman Tapi Mesra. Iya bener. Itu lagu lama banget tapi yang cover banyak loh. Iya bener, dari Ratu kan? Bener. Nah, kita ngomongin itu enak deh ngomongin itu Teman Tapi Mesra. Kayak kita. Emang masih ada sih? Ada, kita. Ada. Sa kakak, mau adik ya? Iya bener. Adik kakak kan? Berarti bukan teman tapi mesra dong. Adik kakak tapi mesra. Iya, adik kakak tapi mesra. Iya, tapi memang bener sih. Sekarang itu anak muda tuh ada istilah hubungan tanpa status. Oh, masih ada nih mas sekarang. Ada. Cuma beda istilah gitu beda ya. Beda istilah, tapi sebenarnya hubungan tanpa status itu mengarahnya ya ke teman tapi mesra itu tadi gitu. Kalau zaman dulu, diplesetin teman tapi ada titnya nggak sih ini? Oh nanti tolong diedit ya. Tolong diedit ya. Tolong diedit. Teman tapi Oh gitu ya. Ada. Kalau zaman dulu diplesetinnya gitu, Teman tapi ya sama-sama TTM ya. Betul. Sama-sama TTM. Nah, emang tapi ada? Ada sih teman tapi mesra. Okay. Cuma masalahnya satu. Beberapa orang itu mengarahnya teman tapi mesra itu ke cewek sama cowok. Padahal sebenarnya mesra mah sama siapa aja bisa ya kan. Yeah. Cuma ya itu tadi, karena anak sekarang itu pikirannya lebih maju daripada kita yang dulu. Ya. Ngetara banget kalau kita orang dulu gitu ya. Orang jadul ya. Orang jadul ya. Anak-anak sekarang tuh melihatnya bahwa ya wes kita TTM aja ya, HTS hubungan tanpa status teman tapi mesra gitu. Nah, emang masih ada ya? Masih. Di era Gen Z seperti sekarang ini ya. Sebenarnya kalau ngomong hubungan tanpa status itu apa sih, Cak? Keuntungannya bagi Gen Z itu sendiri. Kalau aku ya, aku kan termasuk Gen Z tapi di atasnya dikit lah, lumayan lah ya. Jadi nih kalau aku ngelihatnya tuh TTM itu kayak orang yang mau saling mengenal satu sama lain. Kita kan maksudnya kalau temenan pun kadang-kadang nggak kenal kan. Aku dulu pertama kali kenalan sama Adi ya. Kan hai Adi ya. Mona Adi ya. Iya gitu doang kan. Kan Mona nggak kenal secara pribadi. Nah kita tuh pengen mengenal kamu lebih dalam, tapi males lah untuk berkomitmen. Karena jujur sih, anak-anak sekarang tuh modelnya kalau kita berkomitmen kayak nuntut kan jadinya. Gitu ya. Kalau kamu jadi pacar aku, pastinya kalau hubungan tanpa status begini, mau enaknya tapi nggak enaknya. Kalau aku bilang seperti itu, Cak. Enggak sih kalau aku bilang, bukan. Dalam arti gini loh, kalau perumpamaan kita lagi berteman nih ya, pengen mengenal satu sama lain, tapi kalau kamu sama aku udah ada hubungan pacar contohnya, berarti kan kamu kayak macam menuntut aku. Kamu harus WA aku terus dong setiap saat gitu kan. Kamu kabarnya gimana? Kok kamu nggak ngabarin aku kalau kamu mau basket? Kok kamu nggak ngabarin aku kalau kamu mau jalan-jalan futsal sama teman-teman? Aku ini siapa mau coba gitu kan? Jadi ada kewajiban kalau berkomitmen seperti itu harus laporan gitu ya, detik by detik gitu ya. Jadi istilahnya kalau kamu pengen dekat sama aku, ya kita TTM-an aja. Ya udah saling sapa, saling ngerti satu sama lain, tapi nggak usah berkomitmen. Susah mas kalau berkomitmen. Sebenarnya aku jadi cewek tuh harusnya gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa ya aku berpikirnya ya nggak selalu kita harus menuntut orang lain untuk saling mengenal dengan cara kita you my boyfriend gitu, nggak selalu. Yang jadi masalah sekarang apa untungnya TTM seperti itu? Hanya kenyamanan saja kah? Atau pas saat saya butuh dia adalah mencoba buat saya? Apakah hanya seperti itu?
Dalam arti gini ya, kalau aku ya, aku kan juga butuh yang namanya saling ya. Kalau yang namanya temen kan pasti kita juga nggak mau kesepian ya, nggak mau kesepian sendirian, nggak mau dong. Siapa orang juga nggak mau kesepian. Jadi istilahnya aku pengen dong kenalan sama kamu kalau aku lagi butuh, aku lagi cari ada masalah, pengen cerita gitu. Jadi tapi nggak dituntut untuk kamu selalu ada buat aku, enggak gitu. Jadi pas dibutuhkan doang dong. Dibutuhkannya. Namanya juga TTM. Ya gitu deh. Gini, Cak. Biasanya kalau TTM itu permasalahannya ada ketika salah satu yang ber-TTM itu punya rasa yang lebih, Cak. Gimana menurut Monca? Gitu ya. Nah, jadi Bintang tuh kalau dekat sama Mona langsung punya ada rasa. Bintang. Adi. Bintang tuh siapa ya? Tahu siapa? Ayo ngaku. Itu kayaknya TTM aku. Gitu. Jadi kan? Adi kalau dekat sama Mona selalu berpikir bahwa ini kayaknya aku suka sama Mona deh. Jadi mau deket gitu. Nah gitu. Enggak sih. Mau diungkapin takut mengganggu hubungan. Gak diungkapin nyiksa banget, Cak. Oh gitu ya. Kalau aku enggak sih, karena aku orangnya juga tidak terlalu pede untuk mengatakan ada orang suka sama aku gitu kan ya. Gitu ya. Jadi aku mikirnya ya udah teman-teman aja, kalau kamu mau ungkapin ya harusnya ya ini ada sesuatu yang kamu ungkapin biar aku ngerti gitu kan. Nah kalau diungkapin takutnya dibilang rusak pertemanan kan gitu, Cak. Kan kita udah sepakat nih TTM, teman tapi mesra, nggak boleh ada marah, nggak boleh ada curiga, yang penting percaya kan gitu. Nah kalau suatu saat nih Monce katakanlah kok jadi nyaman sama Adi ya, nah Monce tiba-tiba ngomong ke Adi kan juga risih juga, kan kita udah sepakat TTM. Gimana, Cak? Nah susahnya kalau salah satu pasangan, bukan pasangan sih, salah satu pihak itu mempunyai perasaan lebih kepada yang lainnya. Tapi aku memang udah biasa sih orang suka sama aku. Pede pendengar Pede dan lah pemirsa ya. Tapi kayaknya kita nggak ngerti secara utuh ya. Itu kan hanya pemikiran aku sebagai Mona dan pemikiran kamu sebagai Adi kan. Yeah. Tapi kayaknya kita butuh deh orang yang tepat yang ngejelasin sebenarnya TTM tuh seperti apa sih, plus minusnya. Yang ya kan? ngejalani ya. Yang ngejalani dong, yang pastinya yang ngejalani, atau mungkin ada ada Vox Pop dari teman-teman, dari para Gen Z yang dia pandangannya terhadap HTS, yang namanya HTS atau hubungan TTM tanpa status dan teman tapi mesra. Kayak gimana ya? Mesra. Yuk kita cek. Tanggapan aku tentang TTM atau yang sering diomong orang tuh HTS, menurutku kalau misalnya seseorang atau individu itu ada di hubungan TTM atau HTS, itu sama aja kayak buang-buang waktu. Karena apa? Yang namanya HTS atau TTM kan mereka gak dalam hubungan ya. Jadi kalau misalnya TTM-nya makin lama atau HTS-nya berkelanjutan sampai tahun-tahunan, itu menurutku buang-buang waktu. Jadi kalau misalnya Gen Z sekarang nih ya kan marak tuh HTS, misalnya teman kuliah atau teman sekolah deket sedikit udah mesra atau gimana. Kalau menurut kalian harus netapin batasan-batasan itu. Jadi biar kalian itu nggak membuang-buang waktu. Menanggapi tentang HTS atau TTM yang sedang trending ya di kalangan muda. Sebelumnya saya juga pernah sih terjebak di hubungan tanpa status ini karena beberapa hal juga, karena ada beberapa proker juga di sekolah dan menjalaninya itu sering ketemu juga, makanya ada hubungan yang sedikit mengganjal gitu, termasuknya HTS ini. HTS kan juga hampir sama dengan pacaran tapi tujuannya kurang jelas. Jadi menurut saya itu HTS atau TTM ini agak gimana ya, buat ngejalinnya itu capek gitu, kayak kurang jelas saja, kayak tujuannya tuh mau kemana. Terus juga kalau HTS kan gak punya hak buat cemburu, kalau lihat pasangan deket sama siapa itu cemburunya itu dipendam sendiri, jadi gak bisa cerita ke siapa-siapa gitu. Sejujurnya ini saya sedang menjalani hubungan HTS sama mantan saya. Nah menurut saya HTS itu hubungan yang
tidak ada kaitan sama pacaran. Aku memilih HTS-an itu karena masih trauma sama yang dulu-dulu pacaran pernah saya lalui. Jadi saya memilih HTS karena kayak lebih bebas aja. HTS saya itu nggak bisa kayak ngatur-ngatur saya gini. Jadi saya lebih kayak bebas tanpa terikat gitu. Di lingkungan sekitarku sih kurang mendukung. Salah satunya teman aku mesti kayak menyarankan ke aku untuk mencari kejelasan di hubunganku. Kalau keluargaku, kalau mama, aku ngakunya ke mama itu cuma teman. Nah, namun aku bingung nyanyi yo. Ketika dia bilang cinta dan dia juga katakan ingin jadi kekasihku. Coba bayangin kalau kita sudah berteman lama, ternyata dia menyimpan rasa-rasa yang begitu menggebu-gebu sama kita. Nah, yo wis rasakno dhewe, Ce. Iya sih, mumet ya. Makanya, Ce, kalau hubungan tanpa status begini, kedua-duanya harus komit. Memang tetap komit nih. Komitnya sebagai TTM, teman tapi mesra, alias hubungan tanpa status. Sebenarnya masalahnya apa-apa? Siapa sih yang mau menjamin perasaan kita tetap ke monce seperti itu? Nah, itu masalahnya. Kamu dari tadi kasih nasi kuning loh sama aku. Jadi namaku Monce ya. Panggilan sayang nih. Iya, panggilan sayang. Buat Mona. Jangan panggil Mona, saya panggilnya Monce. Ya, pemirsa ya. Tapi bener loh. Dalam arti gini ya. Yang namanya TTM itu kan pasti ada tujuan ya. Iya. Tujuannya mengarah kalau aku udah kenal sama kamu, kalau aku punya rasa berarti next kita pacaran kan kayak gitu ya. Iya. Tapi Mona tuh kayak gini ya, kayak nggak mau menghabiskan waktu untuk sesuatu hal yang ternyata aku nggak cocok nantinya dan aku harus bingung mau ngapain, mutusin tuh susah. Jadi intinya masih milih-milih, malah seleksi gitu ya. Nggak bisa berkomitmen dalam arti gini deh. Contohnya ya, aku sama Adi nih, kita temenan, udah ngerti Adi sampai dalam-dalamnya dan kayaknya aku kayaknya aku nggak cocok deh. Tapi kalau kita sudah berkomitmen pacaran, aku mutusin gimana ya, kayaknya nggak enak deh sama Adi. Ntar kalau aku mutusin dipikir aku sok cantik atau gimana. Nah, dengan TTM aku tanpa memutuskan, aku bisa memilih untuk tidak approve kalau kamu suka sama aku gitu. Itu Ce yang saya maksud tadi, Ce. Orang hubungan tanpa status itu mau enaknya tapi nggak mau nggak enaknya. Iya, itu namanya juga gitu milih. Kan? Bisa dibilang ta'aruf nggak sih gitu? Bisa aja sih. Bisa ya? Ta'aruf. Ya kan ta'aruf kan? Dikenalin. Iya bener kan? Dikenalin. Jadi istilahnya kamu saling mengenal, saling mengenal. Penjajakan. Iya. Gitu Tapi ya. bukan yang enak-enak kan? Nah. Tapi ada sisi negatif nggak sih dari TTM ini? Kalau menurut dari Adi, kalau kita sudah syah menjadi TTM, teman tapi mesra, negatifnya apa? Kalau ya? menurut aku sih ya itu tadi, Ce. Kepanikan, kecemasan, karena setiap kali kita nggak bersama-sama nih, Ce, saya jadi cemas nih. Jadi karena saya punya rasi nih ke Monce ya, jadi cemas, jadi panik ngapain ya Monce, jadi kepikiran banget gitu, Ce. Mau disampaikan kalau saya ternyata jatuh cinta ke Monce, nanti takutnya Monce malah menjauh. Iya juga ya. Gitu kan? Jadi ada rasa cemas kalau pertemanan ini bukan jadi teman yang benar-benar teman ataukah menjadi pacar tapi malah ada jarak di situ. Nah, gitu. Ya juga sih, ada negatifnya itu ya. Gitu ya. Jadi juga yang pasti, Ce, itu nggak pasti juga. Yang Gak pasti jelas. tapi nggak pasti gimana? Nggak jelas. Oh iya. Jadi yang pasti-pasti aja dah, gitu loh. Kalau teman ya teman aja, sebatas teman. Tapi sebentar, kamu mengatakan bahwa itu pasti atau enggak, itu dari mana kalau kamu tidak mencoba untuk mengenal? Gini, Ce, kalau TTM, karena tidak ada yang menjamin perasaan saya tetap ke Monce TTM. Dan juga tidak ada yang menjamin perasaan Monce ke Adi tetap TTM. Bisa aja kan suatu saat jadi nyaman, pengennya jadi lebih sekedar TTM. Monce mau ngungkapin ke Adi, iya kalau Adi terima. Adi mau ngungkapin ke Monce, iya kalau Monce terima. Kalau enggak, hati dong. Nah, sama aja kan judulnya. Iya juga sih. Harus ada jaminan bahwa kita komit TTM, teman tapi mesra. Tapi kalau aku tuh kayak berkomitmen langsung gitu, kayak
susah gitu. Itu yang sampai ambil saya maksud tadi, mau enaknya tapi nggak enaknya risikonya. Padahal kalau HTM itu jelas akan menyakiti salah satu pihak yang ternyata berpindah perasaan. Wah, padahal aku pengennya sih hati aku tuh terbuka terus monggo Pinara gitu. Monggo. Semua dimasukin. Dipilih gitu. Tapi aku pengen tahu deh dari ahlinya. Ya. Kayaknya kita kemarin sempat ketemu gitu ya sama salah satu ahli yang dia ngerti sebenarnya TTM plus minus dan bagaimana dampaknya gitu ya. Iya, okay. Mungkin beliau akan paham. Kita langsung tanya sama beliau. Monggo. Untuk perbedaan antara TTM dan pacaran, kita bisa melihat dari beberapa aspek karena sebenarnya dua ini kan sama-sama melibatkan hubungan dua orang ya yang dekat, tapi perbedaannya sangat signifikan. Pertama, kita bisa melihat dari aspek komitmen. Kalau pacaran kan punya komitmen ya untuk masa depan kayak gimana, tapi di TTM komitmen tuh sangat rendah. Lalu status hubungan ya, kalau dalam pacaran itu status hubungannya jelas dan secara sosial diakui. Tapi TTM itu tidak seperti itu. Itu mengenai status hubungan. Lalu yang ketiga itu dari ekspektasi. Kalau pada pacaran itu dia punya ekspektasi masa depan, kesetiaan, kemudian relasi yang lebih dikembangkan nanti mungkin untuk membangun sebuah keluarga. Tapi untuk di TTM ekspektasi itu sangat kecil itu ya. Terus tanggung jawab. Kalau dalam pacaran itu punya tanggung jawab tertentu terhadap pasangannya. Tetapi kalau di TTM tanggung jawab itu sangat rendah atau minim. Lalu keterbukaan sosial. Kalau pacaran itu mereka lebih terbuka dengan lingkungan sosialnya ya, akan relasinya itu, sedangkan di TTM itu lebih bersifat privat. Memang setiap individu itu punya alasan yang berbeda-beda ya untuk mengapa memilih TTM. Nah, beberapa hal yang bisa menjadi alasan, yang pertama adalah karena belum kesiapan membangun komitmen ya. Mereka memilih TTM ya di sini karena lebih merasa tidak terikat dengan hubungan yang lebih serius gitu. Terus fokus pada karir dan pendidikan. Biasanya individu yang memilih TTM ya, itu dia karena ingin lebih fokus terhadap karir dan pendidikannya, tetapi tetap mendapatkan dukungan emosional dari pasangannya. Kemudian karena punya pengalaman buruk sebelumnya, misalnya pernah putus pacar atau patah hati, itu biasanya ini juga menjadi alasan mengapa seseorang memilih TTM. Terus keinginan untuk kebebasan. Jadi dengan memilih TTM itu memberikan ruang pada seseorang dia untuk lebih bebas gitu ya, tanpa ada ikatan secara formal gitu. Terus eksplorasi diri ya. Jadi alasan mengapa milih TTM karena dengan TTM ini dia bisa mengeksplorasi perasaan ya tanpa ada tekanan. Ya, itu kira-kira beberapa alasan, mungkin masih banyak ya, tapi ini yang umum kita jumpai mengapa orang memilih TTM. Oke, masih di podcast kita Pinara Monggo. Udah jelas kayaknya nih tadi dari Ibu sang ahli gitu ya. Dari pakarnya tadi bagaimana positif dan negatifnya dampaknya hubungan tanpa status atau HTM. Hubungan bukan HTM sih. HTM itu kita juga kalau kita memasukkan orang lain dalam hati kita juga ada HTM-nya ya kan. Betul. Harga tiket masuk. Kalau aku apa sih harga tiket masuknya? Bunga, coklat, bunga bank, cinta. Kalau kamu apa? Saya juga sama lah. Sama ya? Enak lah. Bunga bank ya? Bunga bank. Iya, kita kan sama-sama. Kan kita emansipasi juga. Cewek pun boleh loh ngasih bunga bank ke cowok. Bener.
Masih Beneran? katanya masih basi. Iya masa cewek yang ngasih ke cowok? Ya nggak apa-apa, Cek. Bunga bang, Iya, Cek. kredit dulu deh. Enggak lah. Kredit bersama berarti. Kredit Cek. bersama. Kredit bersama. Oke, boleh. Gitu ya. Jadi intinya adalah sebenarnya TTM itu tergantung pribadi masing-masing. Iya ya? sih. Kembali kepada kalian pemirsa, mau hubungan tanpa status atau teman tapi mesra, tapi dengan segala konsekuensinya tadi, seperti yang salah satunya ada perasaan ingin lebih atau gimana? Tapi kalau aku sih tetap sih TTM itu tetap juara menurut aku, karena yang namanya komitmen itu harus mengenal lebih dulu gitu. Jadi menurut Monce, TTM itu enak ketika berakhir dengan cinta. Gitu, dengan komitmen. Iya, karena kalau udah ngerti sama-sama dua-duanya cinta kan pas gitu. Pas giliran pacaran setahun selesai, gimana, Cak? Iya, soalnya aku pernah pacaran dan dia nggak cinta sama aku, Nah. akhirnya itu buruk sekali hidupku ya kan. Gitu ya. Jadi udah Kasian. temenan aja dulu, komitmen nanti kalau udah sama-sama saling ngerti satu sama lain dan benar-benar cinta baru berkomitmen gitu sih. Jadi tidak TTM tapi temenan aja ya. Iya, temenan aja. Temenan aja biasa aja. Benar. Pemirsa gitu ya. Ya wis lah, semua tergantung kamu ya buat semuanya. Dan kita mesti akhiri podcast kita pada Oke. hari ini dengan kamu yang pengen berkomentar gitu ya. Iya. Sebenarnya TTM kalau menurut kamu nih gimana, silahkan aja Tulis komentar di komentarnya ya. ini ya. Oke. Oke, kita mesti harus pamit di podcast Binarat edisi hari ini dengan kita bernyanyi 1, 2, 3. Mendenganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra.